Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada perkuliahan pemberdayaan masyarakat Islam. Nah, teman-teman semua, mari kita awali pertemuan kali ini dengan teman yang muslim juga bisa menyesuaikan. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan, pokok bahasan kita pada sore hari ini adalah tentang konsep dasar pemberdayaan. Ini adalah salah satu pokok bahasan yang wajib kita bahas, yang wajib kita pahami sebelum kita membahas bahasan. Baik, teman-teman, ada yang sudah pernah baca buku atau artikel atau apa aja terkait dengan pemberdayaan masyarakat? Saya pertanyaannya. Pemberdayaan masyarakat adalah yang bisa mensejahterakan masyarakat dan berdaya. Yang lain baik, pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya konsep pemberdayaan masyarakat itu berkembang itu sejak dekade tahun 70-an, 80 sampai dengan sekarang. Itu berangkat dari yang namanya wilayah Eropa atau yang dikenal dengan madhab atau aliran postmodernisme. Nah, titik berat daripada paradigma empowerment ini itu adalah sikap dan orientasinya yang selalu anti sistem, anti struktur, dan selanjutnya melahirkan konsep civil society atau masyarakat sipil. Oke, ini ya. Oh, nggak nyala. Kalau kamu nyala, ini nggak nyala. Jadi kawan-kawan semua, dalam pemahaman atau paradigma pemberdayaan masyarakat, sikap dan orientasi yang dituju adalah bahwa pemberdayaan masyarakat itu mengarah kepada perilaku tentang anti sistem. Anti sistem di sini artinya adalah sistem-sistem yang membelenggu masyarakat mengembangkan potensi dirinya, itu akan selalu melawannya. Jadi mereka akan selalu anti terhadap sikap dan perilaku sistem birokrasi. Maka dikenal dengan civil society atau masyarakat sipil. Oleh karena itu, karena titik berat daripada sikap dan orientasi adalah anti sistem dan anti struktur, maka keterlibatan partisipasi masyarakat ini itu menjadi sangat penting, bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, namun juga sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan. Kawan-kawan semua, silakan untuk bisa menyesuaikan. Nah, kalau saya lebih memahamkan terkait dengan paradigma masyarakat itu di sini. Jadi sebenarnya pemberdayaan ini adalah satu paradigma yang berkembang dari paradigma lama yang disebut paradigma ya, paradigma pembangunan. Maka sebenarnya sebelum ada paradigma pemberdayaan ini tidak ada paradigma. Maka mari kita bedakan ya. Yang pertama ini paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan ini masyarakat dijadikan sebagai objek pembangunan yang dikenal dengan masyarakat hanya menerima pembangunan. Masyarakat hanya menerima paket program
yang disampaikan kita kemudian dilaksanakan, kemudian dilakukan, selesai. Atau paradigma pembangunan itu mengarah kepada yang lebih berorientasi pada negara dan siapa yang punya program, siapa yang punya modal, siapa yang memanfaatkan dari pembangunan itu, ya tentu orang negara. Sehingga pengelolaan itu akan lebih didominasi oleh dan otoritarian dan sifatnya sentralistik. Dalam bahasa kita dibilang itu top, bukan top up ya. Kalau top itu isi pusat. Jadi kalau pembangunan, paradigma pembangunan itu adalah masyarakat menjadi objek pembangunan, lebih berorientasi pada negara dan modal, pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralis. Jadi ditentukan oleh pusat, diberikan kepada warga, kepada masyarakat, yang semuanya memusat, hampir minim sekali partisipasi. Berbeda dengan pemberdayaan. Kalau pemberdayaan ini, yang pertama, masyarakat sebagai subjek pembangunan. Artinya apa? Bahwa masyarakat itu tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, tapi kalau dalam pemberdayaan masyarakat dijadikan sebagai dialah yang membangun. Ya. Kemudian lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif, sehingga penyelenggaraannya itu demokratis, desentralistik, dan partisipatif. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya tentu dalam paradigma pemberdayaan, masyarakat itu memiliki partisipasi massa itu sangat dominan. Sehingga masyarakat akan lebih terlibat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal yang ada di situ, sehingga akan mencerminkan nilai-nilai desentralistik, artinya tidak memusat, masyarakat juga diberi ruang untuk memberikan usulan-usulan pembangunan. Sehingga karena sifatnya masyarakat menjadi subjek pembangunan, kemudian lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif, demokratis, desentralistik, dan partisipatif, maka negara di sini menjadi fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya partisipasi dan institusi lokal. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola, dan menikmati pembangunan. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau pemberdayaan lebih menempatkan masyarakat sebagai subjek, negara menjadi masih ada ruang terbuka untuk memberikan usulan-usulan pembangunan. Jadi tidak ditetapkan paket dari pemerintah. Ini sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Gambarannya seperti ini, Mas. Dan enggak. Ya, kita lihat ini ada rumah di sini adalah masyarakat, warga. Ya. Ini ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa, kemudian ada masyarakat dan ada NGO. Ya. Pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, ya, dan NGO di sini sifatnya dalam memberikan pembinaan. Karena fungsi daripada seorang fasilitator itu adalah memberikan pembinaan, pengarahan ya, kepada masyarakat. Nah, masyarakat di sinilah
mereka akan mengusulkan program-program yang dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tetapi yang memutuskan adalah pemerintah. Pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program tersebut. Sehingga dari gambar ini dapat kita pahami bahwa pemberdayaan masyarakat desa itu lebih memberikan ruang partisipasi yang sangat luas kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan kepada rencana pembangunan sebuah negara. Paham? Paham? Maka pemberdayaan adalah dipahami sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan pendidikan di segala bidang dan sektor. Empowerment itu memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat di lapisan. Yang kedua, pemberdayaan juga bisa dipahami sebagai proses memfasilitasi warga. Negara memfasilitasi warga secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama, sama-sama kepentingan membangun, memandirikan, menswadayakan, atau urusan yang secara kolektif dapat diidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kompetensi, dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam proses. Maka sering kita dengar, sering kita temukan pemberdayaan itu biasanya berbentuk komunitas. Di desa-desa itu kan ada kapolta, petani, kan? Jadi sifatnya komunitas, kelompok. Baik, pemberdayaan adalah suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir dan bertahap, dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan, tindak lanjut dan evaluasi, atau yang dikenal dengan follow-up activity and association. Yang kedua, pemberdayaan adalah suatu upaya atau proses memperbaiki, to improve kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan adalah suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip itu help community to help service dapat menjadi kenyataan. Dan yang terakhir, pemberdayaan adalah suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama, group action, di dalam memecahkan masalah dan memberi kebutuhan lainnya. Nah, 4 paradigma inilah yang menjadi inti daripada proses pemberdayaan. Pertama adalah follow up activity and evaluation. Kemudian yang kedua adalah improve, untuk memperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah untuk membantu kebutuhan-kebutuhan mereka dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka. Dan yang keempat itu sifatnya adalah bentuk aksi utama tadi yang ya. Nah, kawan-kawan semua, dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi dan daya pikir, serta tindakan yang lebih baik dari manusia. Jadi dalam pemahaman yang lebih hemat dan ringkas, pemberdayaan itu ya memandirikan atau menjadikan yang lebih baik melalui potensi yang dimiliki oleh warga, ya kan? Kemudian dikembangkan oleh warga itu sendiri dan dirasakan oleh warga itu sendiri. Jadi kita sebagai pemberdayaan atau negara
sebagai pemilik modal dan kuasa itu hanya sebagai fasilitator melakukan pembinaan agar berjalan sesuai tujuan yang sudah disepakati. Jadi ruang masyarakat itu lebar, ya kan? Ruang masyarakat itu memang disediakan dengan baik. Nah, dari sini kawan-kawan, maka secara regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini mendeklarasikan bahwa dipraktekannya paradigma baru, yaitu paradigma pemberdayaan dalam pembangunan desa di desa, itu menjadi regulasi dan menjadi landasan perundang-undangan untuk mewujudkan diperlukannya upaya agar desa mempunyai kemampuan sendiri dalam membangun desanya. Paradigma pembangunan yang dilakukan sendiri oleh desa dikenal dengan istilah desa membangun. Bukan bangga membangun desa ya. Kalau bangga membangun desa itu kan sebelah sana ya. Upaya pembangunan masyarakat bertujuan untuk memunculkan kebudayaan desa dalam usaha peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakatnya. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga stakeholder lain seperti NGO, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Baik, sampai sini tentang paradigma pemberdayaan. Ada pertanyaan? Silakan sebutkan nama dan pertanyaan. Ada lagi? Silakan. Ya, perkenalan nama saya Zaki. Tadi disebutkan dalam slide awal bahwa kita itu harus memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya supaya lebih baik. Nah, tapi tadi pada paradigma empowerment bahwa sikap dan orientasinya itu berorientasi pada understanding. Nah, tetapi kan dalam proses pemberdayaan tentu harus ada sinergitas antara masuk dengan pemerintah. Pertanyaannya bagaimana proses mensinergikan antara pemerintah dan budaya di Oke, bagus, pertanyaan bagus. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan ini ya. Salah satunya dan pemerintah apakah masih dalam ya, empat ini memang menjadi syarat sempurnanya pemberdayaan. Follow up, activity evaluation, dan improve, dan ada head, community development stuff, dan ada group action. Ini empat idealnya sebuah pemberdayaan. Nah, kalau tempat-tempatnya ini tidak masuk bagaimana? Ya, tentu harus lebih ditingkatkan. Barangkali kalau group action itu memang oke. Kemudian yang ketiga, waktu sudah pasti untuk memperbaiki. Ternyata setelah diberdayakan kondisi ekonominya malah justru lebih parah daripada sebelum diberdayakan, ya kan? Ya berarti salah satu dari pemberdayaan tidak. Apa itu masih termasuk pemberdayaan? Ya menurut saya sih iya, masih termasuk pemberdayaan. Cuma ya belum sempurna, ya kan? Belum sempurna karena to improve itu kan dari yang lemah menjadi kuat, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya, dari yang pendapatannya minim menjadi pendapatan yang bagus. Nah ini kok malah setelah itu pemberdayaan malah menjadi lemah, dan malah menurun, ya kan? Malah lebih lemah. Ya ini ya pemberdayaan yang palsu. Itu ya Pak ya. Kemudian tadi terkait dengan ya ini ya Mas ya, dan kedua ya. Terkait dengan orientasi pemberdayaan itu kan sikapnya itu anti sistem, anti struktur, ya kan. Sementara dalam proses pemberdayaan itu harus terjadi sinergitas antara warga dan negara.
Nah, penjelasan ini, Mas, ini menekankan pada bahwa anti sistem itu bukan kemudian acuh tak acuh tanpa melibatkan pemerintah, tetapi penggunaan kekuasaan yang berlebih untuk mengatur, untuk melaksanakan program-program pemerintah itu tidak dominan dalam konteks kebudayaan. Kalau anti itu kan berarti kan dimaknai sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tidak bisa. Artinya ada kesetaraan bahwa pemerintah menjadi fasilitator yang membawa dan melaksanakan undang-undang desa, membudayakan desa, sementara warga itu diberikan ruang yang luas untuk artinya negara mendengarkan warganya dan warga diberi ruang untuk menyampaikan, bahkan warga masyarakat diberikan ruang-ruang tersebut secara bagus, difasilitasi, ya kan? Tidak terima top down seperti itu ya. Top down itu kan ini maunya dikerjakan. Jadi maksudnya anti sistem, anti seperti itu adalah penggunaan kekuasaan untuk memaksa warga menerima. Jadi sikap menerima ya, itu sangat bertentangan dengan konteks kebudayaan. Kalau kebudayaan saya usul Pak, ya kan? Ini saya memutuskan dibuat skala prioritas, skala prioritasnya penting atau tidak, urgent atau tidak, kandungan kerja atau tidak, dan jadi yang muncul ke warga itu ya program-program yang diusulkan oleh warga. Kalau misalkan ada usulan-usulan yang tidak dilaksanakan, ada penjelasannya. Ya urgent tetapi biayanya tidak ada, ya kan? Tidak urgent tapi dilaksanakan ya. Tapi usulan-usulan ya, dengar oleh negara dari usulan. Ya kan begitu Mas. Selanjutnya adalah tentang indikator keberhasilan dari pemberdayaan. Ini menyangkut tadi pertanyaannya Mbak. Ada 8 indikator keberhasilan dari pemberdayaan. 8 ini menjadi ukuran apakah pemberdayaan itu berhasil. Pertama, kebebasan mobilitas. Artinya apa? Seseorang itu mampu keluar, pergi pulang, ya kan? Keluar rumah ke melihat tempat tinggalnya, misal ke pasar, ke fasilitas medis, ke puskesmas, rumah sakit, bioskop, rumah ibadah, ya kan? Nah dari sini maka tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian. Itu mandiri, ya, mandiri, pergi sendiri. Masalahnya rumah ya, untuk memenuhi kebutuhan, yang angkot, Grab, atau kendaraan umum atau sendiri, dan tanpa meminta bantuan orang lain, itu mandiri namanya. Jadi kalau kalian itu masih pergi, masih nebeng, mau berangkat kuliah, nunggu temennya, ya kan, mau nebeng itu namanya gak mandiri ya. Jadi kebebasan mobilitas. Yang kedua, kemampuan membeli komoditas kecil. Ini menjadi ukuran berhasilnya pemberdayaan. Seperti beli beras, minyak goreng, bumbu, atau membeli kebutuhan diri seperti minyak wangi, sampo, bedak. Enggak saya baca rokoknya ya. Bahkan individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini
terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin orang lain, termasuk pasangannya. Terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri. Jadi kalau kamu beli, mas saya beli ini boleh nggak? Nggak boleh. Mandiri bebas ya, bebas untuk membeli kebutuhan, termasuk komunitas kecil. Nah yang ketiga juga sama, cuma bedanya adalah kemampuan membeli komoditas besar. Kemampuan membeli komoditas besar seperti lemari, pakaian, TV yang segede ini ya, koran, majalah. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin dari orang lain. Terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya. Kita nggak bisa beli sendiri kan karena uangnya bukan dari kita sendiri kan. Kalau kita udah punya pekerjaan, punya gaji yang besar, mau beli apa sih yang murah, uang saya. Iya kan? Tapi kalau kamu masih kuliah, masih diberi uang jajan, semua ya karena kamu masih disuplai uang, coba kamu banyak sendiri, ya kan? Yang keempat, indikator keempat, terlibat dalam membuat keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama mengenai keputusan keluarga. Misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha, bisa memutuskan sendiri atau bersama-sama. Kalau suami istri pastinya menggugat, kemudian mendapatkan kesepakatan, yuk kita beli rumah, yuk kita beli mobil, yuk kita, tapi kan bukan apa bahasa kan bukan diskusi, musyawarah, jadi setara ini. Jadi nggak mentang-mentang kamu laki-laki, kepala rumah tangga, punya peluang, pulang, bawa mobil. Padahal kan istrinya pengen super skip, ya kan? Kan beda urusan ya. Paham ya yang hormat ya? Yang kelima, kebebasan relatif dari dominasi keluarga. Responden ditanya mengenai apakah dalam 1 tahun terakhir ada seseorang, suami, istri, anak, mertua yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya, yang melarang punya anak atau melarang bekerja di luar rumah. Kalau kebebasan relatif ini menunjukkan poin yang tinggi, ini bisa dijadikan sebagai indikator dan sebuah rumah. Yang ke-10, selain 10 ya. Kemudian yang ke-6, kesadaran hukum dan politik. Ini ditandai dengan mengetahui nama salah satu seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum waris. Ini yang ini sebenarnya menjadi daftar pertanyaan ketika itu dilakukan survei. Misalkan siapa nama kepala desa Anda? Ngerti kan ya? Atau di checklist tidak tahu ya kan? Kemudian anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang kamu kenal siapa? Ya kan? Ini menjadi daftar isian kita. Yang ke-7, keterlibatan dalam kampanye dan protes yang berbeda. Jika ia pernah terlibat dalam kampanye, nah misalnya mahasiswa demo, ya kan? Jadi indikator bahwa ada pandemi. Ya, kalau nggak pernah demo berarti nggak pernah bebas, tidak mau menyuarakan isi, ya kan? Tidak mau menyampaikan aspirasi. Yang ke-8, jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, misalkan memiliki rumah, tanah, aset produktif, aset produktif, tabungan. Seorang dianggap memiliki baik tinggi jika ia memiliki aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari atasnya. Ini saya ambilkan dari Edi Soeharto.
Baik, teman-teman, paham gitu sini? Ada berapa indikator? Depan satu. Tiga. Ya, tujuh. Delapan. Baik, teman-teman, thank you, sudah selesai ya. Jadi pemberdayaan itu adalah menswadayakan, memandirikan, menguatkan, meningkatkan posisi tawar masyarakat, ya, memandirikan desa, ya kan, melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, ya kan, kemudian dilaksanakan oleh mandirian hidup yang nanti akan kekuatan komunitas, ya, yang akan kemudian mengantarkan kita mandiri dengan 8 indikator tadi. Mudah-mudahan hubungan kita bermanfaat. Paham ya? Ada yang boleh ditanyakan? Cukup? Cukup? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.